Melansir dari web emindonesia.com bahwa E4 merupakan kultur campuran mikroorganisme yang menguntungkan dan berasal dari alam Indonesia, bermanfaat bagi kesuburan tanah, pertumbuhan dan produksi tanaman, serta ramah terhadap lingkungan. E4 mengandung mikroorganisme fermentasi seperti bakteri asam laktat atau Lactobacillus, bakteri fotosintetik atau Rhodopseudomonas, dan bakteri-bakteri yang lainnya, serta ada juga jamur pengurai selulose. Bakteri ini untuk memfermentasi bahan organik menjadi senyawa organik yang mudah diserap oleh tanaman. Teknologi E4 pertama kali ditemukan oleh Profesor Dr. Teruo Higa dari Universitas Ryukyus, Okinawa, Jepang, dan telah diterapkan di berbagai negara. E4 sangat berguna untuk proses penyerapan dan persediaan unsur hara dalam tanah. Bentuk E4 cairan berwarna coklat yang beraroma segar seperti tape, dan pemanfaatan dari E4 ini sering digunakan untuk pembuatan kompos ataupun bokasi. E4 sendiri mempunyai beberapa varian, diantaranya E4 pertanian, E4 peternakan, E4 perikanan dan tambak, serta E4 pengolahan limbah dan toilet. Yang pertama adalah E4 pertanian. E4 pertanian berisi bakteri fermentasi bahan organik tanah yang menyuburkan tanaman dan menyehatkan tanah. E4 pertanian mengandung dua mikroorganisme, yaitu Lactobacillus atau bakteri asam laktat dan Saccharomyces. E4 pertanian mempunyai manfaat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, kemudian meningkatkan produksi tanaman dan menjaga kestabilan produksi, serta menfermentasi dan mendekomposisi bahan organik tanah dengan cepat. Kemudian manfaat lain yaitu menyediakan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, kemudian meningkatkan keragaman mikroba yang menguntungkan di dalam tanah. Untuk yang selanjutnya yaitu E4 peternakan. E4 peternakan merupakan kultur campuran dari mikroorganisme yang menguntungkan untuk pertumbuhan, produksi, dan kesehatan ternak. Adapun mikroorganisme yang terkandung dalam E4 peternakan antara lain Lactobacillus casei, Saccharomyces cerevisiae, dan bakteri fotosintesis yaitu Rhodopseudomonas palustris. Dan untuk manfaat E4 peternakan pada unggas dan ruminansia antara lain: 1. Menyeimbangkan mikroorganisme yang menguntungkan dalam perut ternak. 2. Memperbaiki dan meningkatkan kesehatan ternak. 3. Meningkatkan mutu daging ternak. 4. Mengurangi tingkat kematian bibit ternak. 5. Memperbaiki kesuburan ternak. 6. Mencegah bau tidak sedap pada kandang ternak. 7. Mengurangi stres pada ternak. 8. Mencegah bau tidak sedap pada kandang ternak dan kotoran ternak. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu E4 perikanan dan tambak. E4 ini biasanya digunakan untuk budidaya perikanan. Dan untuk E4 perikanan ini hanya mempunyai dua kandungan mikroorganisme yaitu Lactobacillus casei dan Saccharomyces cerevisiae. Adapun manfaat dari E4 perikanan dan tambak antara lain: 1. Meningkatkan pertahanan tubuh ikan dan udang. 2. Meningkatkan pertumbuhan dan size ikan atau udang. 3. Meningkatkan imunostimulan atau daya tahan ikan atau udang. 4. Meningkatkan daya tahan tubuh ikan atau udang sehingga mengurangi penggunaan antibiotik. Yang kelima yaitu efisiensi energi dan pengolahan kualitas air. 6. Memfermentasi sisa pakan, kotoran, cangkang, udang di dasar tambak. 7. Meningkatkan oksigen terlarut atau DO dan air menjadi bersih sehingga tidak diperlukan lagi pergantian air secara berulang-ulang. Kemudian 8. Mengurangi gas-gas amonia, metan, dan hidrogen sulfida. 9. Mempertahankan kualitas lingkungan. Dan yang terakhir yaitu ke-10, aman dan ramah terhadap lingkungan. Dan untuk selanjutnya yaitu E4 pengolahan limbah dan toilet. E4 pengolahan limbah merupakan kultur EM dalam bidang mikrobiologi daur ulang limbah untuk memfermentasi limbah organik cair dan padat secara efektif. E4 pengolahan limbah dan toilet mengandung beberapa mikroorganisme
yang terdiri dari bakteri fotosintetik, bakteri asam laktat yaitu Lactobacillus, kemudian ada Actinomycetes, Saccharomyces, jamur fermentasi, dan ragi. Adapun manfaat IM4 pengolahan limbah antara lain menekan bau yang tidak sedap akibat H2S dan NH3, kemudian menurunkan kadar BOD dan COD, selanjutnya menekan perkembangan mikroorganisme patogen, dan yang terakhir dapat digunakan untuk mendaur ulang limbah organik menjadi pupuk. Itu tadi sedikit penjelasan dari beberapa varian IM4. Sekarang mari coba kita lihat seperti apa isi mikroorganisme pada masing-masing varian IM4. Kita tuangkan IM4 sebagai sampel uji pengamatan. Adapun bentuk dari IM4 adalah larutan berwarna coklat berbau harum seperti molase. Siapkan preparat dulu sebagai tempat uji sampelnya. Kemudian letakkan sampel pada preparat, cukup 1 tetes saja. Setelah keempat varian IM4 diletakkan pada preparat untuk dilakukan pengamatan, letakkan preparat pada mikroskop. Dan ini saya langsung menggunakan pembesaran 1000 kali. Kita amati bagaimana kondisi dari larutan IM4, dan ini sudah nampak pada layar monitor kondisi larutan IM4 yang kita lakukan pengamatan pada mikroskop. Dan untuk lebih jelasnya, ini untuk IM4 pertanian pada sampel atau pengamatan ke-1. Untuk mikroorganisme pada IM4 pertanian ini, meskipun hanya 1 tetes, ternyata cukup banyak sekali. Kemudian lanjut pada pengamatan kedua, yaitu sampel dari IM4 peternakan. Dan kondisinya juga hampir sama dengan IM4 pertanian tadi. Lanjut ke pengamatan ketiga, yaitu sampel dari IM4 perikanan. Bisa dilihat pada IM4 perikanan ini untuk jumlah dari bakterinya lebih sedikit daripada IM4 peternakan maupun pertanian yang telah diamati pada pengamatan sebelumnya. Dan untuk yang pengamatan terakhir, yaitu IM4 pengolahan limbah. Dan ternyata IM4 pengolahan limbah, mikroorganisme yang ada pada IM4 pengolahan limbah ini jumlahnya cukup banyak sekali. Dan dari pengamatan ini dapat dilihat bahwa jumlah mikroorganisme yang ada pada IM4 pengolahan limbah lebih banyak dari pengamatan pertama, kedua, dan ketiga. Untuk lebih jelasnya, kita buat perbandingan dalam 1 frame.
Dari sini dapat kita lihat bahwa dari sisi jumlah E4 pengolahan limbah lebih banyak daripada E4 pertanian, peternakan maupun perikanan. E4 mengandung mikroorganisme fermentasi dan sintetik yang terdiri dari bakteri asam laktat atau Lactobacillus rhodostomonas atau bakteri fotosintetik. Kemudian ada Actinomycetes, Streptomyces, dan ragi, dan juga ada jamur pengurai selulose Saccharomyces cerevisiae. Kita bahas satu persatu mulai dari Lactobacillus casei. Bakteri asam laktat merupakan kelompok bakteri gram positif yang tidak membentuk spora dan dapat memfermentasikan karbohidrat untuk menghasilkan asam laktat. Sebagian besar bakteri asam laktat dapat tumbuh baik pada lingkungan yang minim oksigen, sehingga termasuk bakteri anaerob. Hampir semua bakteri asam laktat hanya memperoleh energi dari metabolisme gula. Maka dari itu, dalam fermentasi atau pembuatan pupuk organik yang menggunakan bakteri asam laktat, gula adalah faktor yang paling penting. Sebagian bakteri asam laktat juga dapat mengurangi jumlah bakteri patogen secara efektif pada hewan ternak. Contohnya bakteri jahat, E. coli, dan Salmonella. Serta bakteri asam laktat juga berperan sebagai prebiotik. Kemudian dalam E4 juga terkandung bakteri fotosintetik yaitu Rhodopseudomonas. Rhodopseudomonas adalah genus bakteri dari keluarga Nitrobacter yang merupakan bakteri gram negatif non-sulfur yang mempunyai kemampuan menguraikan bahan organik sampai dengan limbah ternak dan limbah industri. Bakteri ini juga mempunyai kemampuan untuk membantu fotosintesis tanaman atau yang umum disebut dengan fotosintetik bakteria. Dan untuk kandungan mikroorganisme selanjutnya yang ada pada E4 yaitu Actinomycetes, di mana bakteri ini dapat menghasilkan antibiotik. Actinomycetes mempunyai peranan penting dalam dekomposisi materi organik yang dapat memberikan cadangan hara dalam tanah dan merupakan bagian penting dalam pembentukan humus. Dan Actinomycetes mempunyai kemampuan hidup dalam lingkungan bernutrisi rendah. Dengan memberikan bahan yang kaya akan selulosa akan meningkatkan populasi Actinobakteri. Actinobakteri tidak toleran pada pH di bawah 6 atau pH asam. Dan untuk mikroorganisme selanjutnya yang terkandung dalam E4 yaitu Streptomyces. Streptomyces banyak ditemukan di tanah. Selain itu juga ditemukan pada tanaman yang telah membusuk. Streptomyces mempunyai peranan untuk menjaga tekstur dan kesuburan tanah, serta bakteri ini mempunyai suhu optimum pertumbuhan pada suhu 25 derajat Celcius serta pH optimum 8 sampai dengan 9. Streptomyces dikenal karena kemampuannya untuk mensintesis senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain, antara lain E. coli dan bakteri-bakteri merugikan yang lain. Dan pada E4 juga ada yeast atau ragi, di mana ragi merupakan zat yang menyebabkan fermentasi. Ragi biasanya mengandung mikroorganisme yang melakukan fermentasi dan media biakan bagi mikroorganisme tersebut. Adapun mikroorganisme ragi umumnya terdiri atas bakteri dan fungi, yaitu hamir dan kapang. Antara lain Rhizopus, Aspergillus, Mucor, Amylomyces, Endomycopsis, Saccharomyces, Hanseluna anomala, Lactobacillus, Acetobacter, dan sebagainya. Dan komposisi selanjutnya pada E4 juga ada jamur pengurai selulose atau Saccharomyces cerevisiae, di mana Saccharomyces merupakan spesies kamir mikroorganisme yang berperan sebagai fermentasi secara umum. Adapun suhu optimal untuk pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae adalah 30 hingga 35 derajat Celcius. Di dalam E4, Saccharomyces merupakan bakteri dari golongan probiotik yang baik dan mampu mengubah glukose menjadi alkohol dan CO2 atau yang biasa dikenal dengan karbon dioksida. Secara khusus, E4 pertanian merupakan dekomposer untuk pembuatan kompos padat maupun cair. Akan tetapi dengan kandungan
varian E4 yang lain seperti E4 perikanan, peternakan, dan E4 pengolahan limbah tentunya bisa untuk digunakan juga sebagai perombak atau dekomposer. Akan tetapi perlu diperhatikan I4 peternakan dan perikanan jangan sekali-kali atau tidak direkomendasikan untuk digantikan dengan varian E4 yang lain. Dan itu tadi adalah pertanyaan yang paling banyak disampaikan. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain silahkan tulis di kolom komentar. Demikian tadi sedikit ulasan mengenai 4 varian dari E4. Semoga bisa membantu dan terima kasih telah menyimak.